Pria itu disegel oleh Raja Iblis dalam balok es selama 100.000 tahun. Selama 100.000 tahun, dia tidak makan, tidak minum, dan tidak ke toilet. Hingga rantai terakhir akhirnya pecah. Balok es di tubuhnya baru benar-benar mencair. Namun, saat ini tidak ada sedikit pun kebahagiaan di matanya. Sebaliknya, penuh dengan kesedihan. Dengan suara plop, dia tiba-tiba berlutut, karena dia melihat jasad rekan-rekannya tidak jauh di depan. Mereka semua pernah menjadi sahabat terbaiknya, terutama si gendut biru. Meski hanya tersisa satu lengan, namun dia tetap erat memegang perisainya. Pria itu ingin membuka mulut meluapkan amarahnya. Namun dia menyadari bahwa setelah disegel puluhan ribu tahun, tenggorokannya telah kehilangan suara. Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Dia perlahan mengambil pakaian rekannya dan mulai menangis. Saat ini pikirannya benar-benar kosong. Tiba-tiba rasa sakit yang tak tertandingi membanjiri hatinya, membuatnya mengingat kembali masa lalu yang telah lama terkubur. 3 tahun lalu, karena kecelakaan mobil, dia datang ke dunia lain. Di dunia lain, dia sama sekali tidak mengenal tempat itu, dan merasa sangat putus asa. Setiap malam dia selalu menangis diam-diam. Untungnya, dia bertemu dengan sekelompok teman yang sepemikiran di dunia lain. Mereka menghiburnya setiap kali dia merasa sedih. Berkat dorongan dari para sahabat, dia mulai berusaha beradaptasi dengan kehidupan di dunia lain. Dia bertarung mati-matian di medan perang, karena dia sangat menghargai hari-hari bertarung bersama para sahabat. Berkat usaha gigih semua orang, Ajin berhasil membunuh Raja Iblis pada tahun ketiga di dunia lain. Dengan tumbangnya Raja Iblis, petualangan Ajin di dunia lain akhirnya berakhir. Dia perlahan berdiri, dan perlahan membuka pintu besar dunia lain. Ketika dia bersukacita menyambut kehidupan baru setelah mengalahkan Raja Iblis, realitas malah memberinya pukulan keras. Karena semuanya telah berubah ketika dia kembali ke rumah. Ibunya menjual seluruh harta untuk memasang pengumuman orang hilang guna mencarinya. Namun di jalan, dia tertabrak mobil dan meninggal dunia. Ayahnya tenggelam dalam kesedihan karena tidak bisa melindungi keluarganya, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jin Minzu menangis terseduh-seduh di depan foto kenangan orang tuanya. Dia membenci ketidakadilan takdir, padahal dia telah menyelamatkan dunia. Namun hadiah atas kemenangan itu justru kehilangan kedua orang tuanya. Jin Minzu datang ke sekolah dengan penuh keputusasaan. Dia pikir setelah mengalami hal sedemikian rupa, dia akan mendapatkan sedikit penghiburan di sekolah. Namun yang menyambutnya di hari pertama sekolah adalah surat pemberhentian. Setelah mendengarnya, dia seakan tersambar petir dan membeku di tempat. Dia berjalan di sekolah seperti zombie tanpa jiwa. Melihat sahabat lamanya, cahaya harapan kembali menyala di mata yang tadinya redup itu. Namun yang dia dapat hanyalah sikap dingin dan jijik dari temannya. Dengan kecewa, dia meninggalkan sekolah. Dia berjalan sendirian di jalanan. Dan tiba-tiba, plak, pipinya tiba-tiba ditampar keras oleh seseorang. Orang yang menamparnya adalah pamannya yang lama tak ditemui. Karena anak durhaka seperti kamu ingin kabur dari rumah. Adikku jadi meninggal karenanya. Dia menyalahkan kematian adiknya sepenuhnya pada Jin Minzu. Tidak punya tempat lagi untuk pergi. Ajin akhirnya hidup menggelandang. Perutnya mulai lapar karena seharian belum makan. Dia perlahan duduk dan menggeledah tasnya. Ternyata uangnya bahkan tidak cukup untuk membeli roti. Saat itu dia benar-benar putus asa. Dia tak punya keluarga, tak punya pendidikan, bahkan tak punya identitas di masyarakat. Hidupnya bagaikan tikus yang bersembunyi dan bertahan seadanya. Dia sangat berharap semua ini hanyalah mimpi. Padahal dia telah menyelamatkan dunia, telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun saat kembali, bahkan identitas yang layak pun tak dia miliki. Dia tak habis pikir kenapa dunia ini tega membuangnya begitu saja. Saat dia sedang diliputi kesedihan, dia menabrak seorang pria besar berbadan kekar. Si pria besar itu melihatnya memakai seragam sekolah. Wajahnya langsung berubah muram. Kamu cari mati, ya? Kenapa berdiri di tengah jalan? Apa kamu sudah bosan hidup? Pria besar itu terus menghina Ajin dengan kata-kata kasar. Namun kata-kata Ajin berikutnya membuat mata pria itu membelalak. Kenapa kalian bisa tertawa sebahagia itu? Bukankah kalian seharusnya merasa sedih? Pria besar itu langsung terpaku di tempat setelah mendengarnya. Sayang, apa yang terjadi dengan bocah ini? Dia sedang menantangku, ya? Lalu pria besar itu mencengkeram rambut Ajin dan berteriak marah. Anak brengsek, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Mau kutarik mulutmu sampai robek? Ajin tidak menggubris si pria besar. Dia hanya terus menggumam. Dengarkan panggilanku. Tarik pedang. Seorang gadis melihat adegan itu dan tertawa terbahak-bahak di samping. Anak ini pasti kena sindrom Chunipyu. Kata-katanya terlalu sok seperti dalam anime.
Namun di detik berikutnya, sebilah pedang terbang tiba-tiba jatuh dari langit. Menusuk langsung ke tubuh si pria kekar. Melihat darah di tangannya, tawa gadis itu langsung terhenti, dan ia menjerit histeris. Ajin perlahan menyeka air mata di sudut matanya. Jika hanya aku seorang yang sedih di dunia ini, maka itu sangat tidak adil. Padahal yang paling berhak untuk tidak bersedih seharusnya adalah aku. Tapi sekarang aku hidup lebih menyedihkan dari seekor anjing. Lalu Jin Minzu mengambil pedang tuirang dari tanah. Dengan tatapan dingin, ia kembali menatap dunia ini. Kalau dunia ini hanya membuat aku seorang yang menderita, maka lebih baik hancurkan saja dunia kejam ini. Jin Minzu pun mengangkat pedang tuirang dan mulai berputar-putar di tempat. Aura pedang yang mengerikan mengikis udara di sekitarnya. Lalu energi penghancur dunia menyebar dari tubuh Jin Minzu ke segala arah. Energi itu dengan cepat melahap seluruh kota. Dalam sekejap mata, kota rata dengan tanah oleh Jin Minzu. Kota itu benar-benar menghilang dari peta. Setahun kemudian, Jin Minzu terus menaklukkan beberapa kota di sekitarnya. Kini tak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Dalam proses menguasai kota-kota itu, ia juga merekrut para pejuang dengan nasib serupa dengannya. Pejuang yang tak diterima oleh dunia ini. Presiden negara Ha yang mengetahui bahwa beberapa kota direbut Jin Minzu langsung murka. Kalau terus begini, seluruh negara akan hancur. Sepertinya kita harus mengerahkan orang itu. Lalu dia segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil pahlawan beku keluar. Dia adalah senjata rahasia terkuat yang bisa digerakkan oleh pemerintah negara Ha saat ini. Ajin memandang pria tua di depannya dengan bingung. Dia bertanya apakah orang tua itu juga seorang pahlawan seperti dirinya. Kakek itu menghela napas panjang. Kalau aku bukan pahlawan, lalu manusia macam apa yang berani berdiri di hadapan monster sepertimu? Setelah tahu lawannya juga seorang pahlawan seperti dirinya, Ajin langsung memasang kuda-kuda, bersiap untuk bertarung sengit dengannya. Kakek itu mengangkat tangan. Sebelum kita bertarung, aku ingin tahu satu hal. Apa yang membuatmu rela mengorbankan nyawa demi menyeret dunia ini ke dalam neraka? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ajin menggenggam pedang tuirang dengan erat. Menghadapi pertanyaan si kakek, dia terdiam sejenak. Namun tangannya tidak berhenti bergerak. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan. Aku hanya ingin dunia ini merasakan penderitaan yang sama denganku. Lalu dia mengayunkan pedang tuirang ke arah kakek itu. Kakek itu menyadari bahwa lawannya sudah tak bisa diselamatkan. Ia pun memutuskan untuk berhenti menasihati. Lagi pula, kejahatan tidak mungkin punya alasan yang benar. Menghadapi tebasan pedang yang datang ke arahnya, ia dengan tenang menjulurkan lidah. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terjadi di sekeliling tubuh si kakek. Jin Minzu menatap lawannya tanpa berkedip. Seiring asap yang menghilang, kakek itu masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Itulah jurus pertahanan terkuat pahlawan beku. Segel pembekuan. Senjatamu adalah makhluk pemanggil. Ya, aku paling benci penyihir. HMPH. Bocah, jangan senang duluan. Permainan baru saja dimulai. Pahlawan beku menarik napas panjang dalam-dalam. Ia menyerap udara ke dalam perutnya, mengubahnya jadi energi, lalu menghembuskannya kembali. Itulah jurus andalannya, embun beku 10.000 tahun. Lingkungan sekitar mulai membeku karena hawa dingin itu. Salju dingin pun mulai turun. Tubuh Ajin mulai membeku perlahan. Bocah, kekuatanmu memang hebat. Kalau orang biasa terkena embun bekuku, pasti langsung tewas. Tapi kamu bahkan tidak berkedip sedikit pun. Tapi sekarang tubuhmu sudah diselimuti hawa dinginku. Kau pasti tak bisa lagi bertarung sepenuh tenaga, bukan? Karena tubuh Jin Minzu terluka oleh hawa dingin. Ia harus mengerahkan sebagian besar energinya untuk memulihkan diri. Lalu si kakek memanggil seekor kura-kura hitam raksasa Xuanming. Ia menggunakan tempurung kura-kura itu sebagai senjata dan melemparkannya ke arah Ajin. Karena tubuh Jin Minzu terluka oleh hawa dingin, tubuhnya menjadi agak kaku. Saat ia mendongak melihat serangan lawan, semuanya sudah terlambat. Tempurung kura-kura itu menghantam wajahnya dengan keras. Jin Minzu terhempas jatuh ke tanah. Ia mencoba berdiri kembali, namun tangannya telah membeku dan tak bisa digerakkan. Melihat ini, si kakek memperlihatkan senyuman kejam. Namun tangannya tetap tidak berhenti bergerak. Lalu ia kembali menjulurkan lidahnya, memanggil seekor beruang raksasa sepanjang 5 meter. Beruang raksasa itu menghantam Ajin dengan telapak tangannya yang besar. Jin Minzu berdarah dari 7 lubang di wajahnya akibat pukulan itu. Melihat ini, beruang raksasa tampak sangat bersemangat. Ia terus mempercepat serangan ke arah Ajin. Jika itu musuh biasa, setelah dihajar seperti ini, kakek itu pasti akan langsung memeriksa apakah musuh masih hidup atau mati. Namun dia tahu Jin Minzu bukan lawan yang bisa diremehkan. Jadi dia kembali menjulurkan lidahnya.
dan memanggil sekelompok burung camar. Sekelompok camar itu terbang cepat tanpa takut mati ke arah Ajin. Mereka terus menggigit tubuh Jin Minzu. Setelah menggigit beberapa saat, perut mereka tiba-tiba membengkak, lalu meledak di sekitar tubuh Jin Minzu. Saat beruang itu hendak memberi serangan terakhir, sebuah pedang terbang menembus langit dan membelah tubuh beruang menjadi dua. Kemudian Jin Minzu berdiri kembali, menatap langsung pahlawan beku. Kakek itu menghela napas panjang. Tak heran kau disebut pahlawan pedang. Setelah menerima begitu banyak seranganku, kau masih bisa melawan. Ajin menepuk tubuhnya yang dipenuhi salju dan es. Pengganggu, enyahlah kalian semua. Menghadapi tebasan Jin Minzu, si kakek tidak menghindar, tapi berdiri diam di tempat. Detik berikutnya, tubuh pahlawan beku terbelah dua oleh pedang Jin Minzu. Jin Minzu menatap tubuh pahlawan beku dan menghela napas panjang. Untung dia pernah bertarung dengan penyihir sebelumnya. Penyihir unggul dalam serangan jarak jauh menggunakan sihir. Karena keunggulan jangkauan, biasanya sangat sulit untuk mendekati mereka. Untungnya, Ajin memanfaatkan daya tahan tubuhnya yang kuat. Dia sengaja membiarkan dirinya terbuka terhadap serangan mematikan musuh. Saat musuh mengira dirinya telah unggul dan lengah sejenak, ia segera menggunakan serangan kilat untuk membelah tubuh musuh. Trik yang sama kembali digunakan Ajin pada pahlawan beku. Namun entah kenapa, ia merasa ada firasat buruk. Seolah-olah ia telah melewatkan sesuatu. Dia merasa kekuatan ini bukanlah yang seharusnya dimiliki pahlawan yang hidup lebih dari 100 tahun. Tiba-tiba, matanya membelalak karena sebuah kesadaran. Dia jelas-jelas telah memotong leher pahlawan beku. Namun mengapa tidak ada darah yang keluar dari leher itu? Saat dia menyadari keanehan itu, semuanya sudah terlambat. Kakek itu tiba-tiba menerobos keluar dari tubuhnya sendiri, dan mengayunkan pedang panjang yang menembus tubuh Jin Minzu. Ajin terdorong mundur beberapa langkah akibat serangan dahsyat itu. Pertarungan makin memanas. Ajin tidak bisa menahan diri dan memuntahkan darah segar. Kalian para pahlawan pedang sangat terobsesi dengan leher musuh. Kalau begitu hari ini, biar kau merasakan sendiri bagaimana rasanya lehermu digorok. Melihat lawannya ingin mengambil nyawanya, Jin Minzu segera mengangkat pedang tuirang, dan mengayunkannya ke arah leher pahlawan beku. Melihat ini, si kakek segera menjulurkan lidahnya, dan memanggil seekor gurita raksasa. Gurita itu menghantam Jin Minzu dengan tentakel besarnya. Ajin terpental jauh karena hantaman kuat dari gurita itu. Dengan susah payah, dia menopang tubuhnya dengan kedua tangan. Ia merasakan hawa dingin menyebar dari jantung ke seluruh tubuhnya. Jika pertarungan tidak segera diakhiri, dia merasa dirinya akan mati membeku di tempat ini. Melihat Ajin berada di bawah angin, si kakek tersenyum sinis. Kemudian ia perlahan menjulurkan lidahnya, dan memanggil seekor hiu putih raksasa sepanjang 9 meter. Ajin mengayunkan pedang tuirang dan membelah tubuh hiu itu menjadi dua. Meskipun gerakannya tetap terlihat gagah, kakek itu yakin tubuh Jin Minzu telah dirusak oleh hawa dingin. Ia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dan kembali menjulurkan lidahnya, memanggil dua ekor Raja Serigala. Dua Raja Serigala menyerang ke arah Jin Minzu. Pahlawan pedang generasi sebelumnya hanya mampu bertahan sampai di titik ini. Tidak tahu apa yang akan terjadi dengan orang ini. Menghadapi serangan dua Raja Serigala, Ajin terus-menerus menghindar ke belakang. Pembuluh darah di tangannya mulai menghitam. Dia menyadari tubuhnya tidak akan bertahan lama. Dalam 30 detik, fungsi tubuhnya akan benar-benar berhenti. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, dia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, lalu membelah pedang tuirang menjadi dua. Dengan gerakan cepat, dia menebas dua Raja Serigala di tempat. Kakek itu membelai janggutnya dengan puas. Tampaknya orang ini bahkan lebih kuat daripada pahlawan pedang generasi sebelumnya. Namun, sekuat apapun dia, tubuhnya akan membeku dalam waktu singkat. Kalau begitu, aku akan menemaninya sampai saat itu tiba. Kemudian si kakek kembali menjulurkan lidahnya, dan memanggil prajurit dengan tekad sekeras baja. Namun para prajurit itu langsung ditebas satu persatu seperti memotong sayur oleh Jin Minzu. Menghadapi pasukan prajurit bersenjata, Jin Minzu masih bisa mengatasinya. Namun pasukan itu hanyalah awal dari serangan si kakek. Tak lama kemudian, ia melancarkan serangan gelombang kedua. Kali ini dia memanggil puluhan tangan raksasa, yang menindih Jin Minzu ke tanah. Dengan seluruh kekuatannya, Ajin akhirnya berhasil membebaskan diri dari genggaman tangan-tangan itu. Tapi belum sempat dia menarik napas, si kakek meluncurkan serangan gelombang ketiga. Kali ini dia memanggil pahlawan pedang generasi sebelumnya. Dua generasi pahlawan pedang bertarung habis-habisan. Akhirnya, Ajin kalah karena racun dingin dalam tubuhnya.
Dia berusaha berdiri kembali, namun menyadari tangan kanannya telah putus saat pertarungan tadi. Dengan suara plop, tanpa tangan untuk menopang, Ajin jatuh tersungkur ke tanah. Dia terengah-engah menarik napas. Dia merasa seperti sedang memainkan catur dengan pahlawan beku. Permainan yang hasilnya sudah pasti kalah. Dia seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Tapi Ajin tidak berniat menyerah pada takdir. Meski diambang kematian, dia akan bertarung sampai nafas terakhir. Lalu dia menggigit gagang pedang Tuirang dengan giginya sekuat tenaga. Kalau tangan kananku sudah putus, maka aku akan menggunakan mulutku sebagai tangan kedua. Aku ingin lebih banyak orang merasakan keputusasaan saat pulang ke rumah tanpa memiliki apapun setelah menyelamatkan dunia. Hanya pembantaian yang bisa melampiaskan kemarahan dan kesedihan dalam hatiku. Namun kakek tua di depanku ini justru berdiri di sisi berlawanan, mencoba menghentikanku menumpahkan amarah dan kesedihan ini. Bagaimanapun juga, selama Ajin belum mati, dia tidak akan pernah tumbang. Ketika Jin Minzu sedang tenggelam dalam pembantaian gila, si kakek tiba-tiba muncul seperti hantu di belakangnya, dan melancarkan serangan Zero mutlak.